Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah modul 6, yaitu pelungkuran batang. Sebelumnya, perkenalkan saya, Julian Yaman Adiputra, NIM D600-210-146. Saya Polis Herora dengan NIM D600-01-0144. Saya Raim Fakoti Rahmah dengan NIM D600-201-47. Saya Viveriani dengan NIM D600-210-148. Oke, dalam pelengkungan batang ada istilah yang bernama elastisitas, yaitu suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran atau maupun bentuk setelah mendapatkan gaya luar. Tapi benda tersebut dapat kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar tersebut dihilangkan. Contohnya adalah jas, karet gelang, per, dan lain-lain. Elastisitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, elastisitas sebagian, yaitu benda yang dapat kembali ke kedudukan atau keadaan semula, tapi hanya sebagian saja. Yang kedua adalah elastisitas sempurna atau elastik, yaitu benda yang tepat kembali seperti semula jika gaya luar dihilangkan. Yang ketiga, tidak elastisitas atau plastik, yakni benda yang tidak berusaha kembali ke bentuk semula jika gaya luar dihilangkan. Dalam praktikum yang sudah dilakukan kemarin, kuningan adalah benda yang memiliki elastisitas paling tinggi. Selanjutnya, ada istilah tegangan, yaitu perbandingan antara gaya yang dialami benda dengan luas penampangnya. Tegangan juga disebut sebagai persatuan luas penampang benda. Tegangan dapat dirumuskan sigma sama dengan F per A, dengan sigma adalah tegangan, satuannya adalah Pascal, dan F adalah gaya, dengan satuannya adalah Newton, dan A adalah luas bidang yang dikenai gaya, dengan satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya adalah regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula dengan rumus E sama dengan delta L per L. Dengan keterangan E sama dengan tegangan, delta L adalah pertambahan panjang, L adalah panjang mula-mula. Menurut persamaan tersebut, strain tidak bersatuan karena merupakan perbandingan antara dua besaran pokok yang sama. Strain merupakan ukuran pertambahan panjang benda ketika diberi gaya. Jika nilai strain besar, artinya benda itu mudah bertambah panjangnya. Tegangan dan regangan sebenarnya terjadi secara bersamaan, yaitu ketika benda mendapatkan dengan panjang benda, maka gaya persatuan luasnya menghasilkan tegangan. Dengan tegangan ini, benda akan bertambah panjang, sehingga jika pertambahan panjangnya dibandingkan dengan panjang semula, maka diperoleh nilai regangan. Next. Modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan, yaitu angka yang menunjukkan reformasi atau perubahan
Semakin besar nilai modulus Young, maka semakin sulit benda mengalami perubahan. Dapat dirumuskan yaitu modulus Young sama dengan tegangan peregangan. Pada percobaan kemarin, kita mengatur ujung mikrometer menyentuh kait, hingga sensor lampu berkedip, menunjukkan bahwa tidak ada gaya tekan dari mikrometer. Sebaliknya, bila lampu menyala terang, maka ada gaya tekanan dari mikrometer. Selanjutnya yaitu ada hukum Hooke. Bunyinya besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas, di mana jika gaya yang ditarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus sebanding dengan gaya tariknya, di mana F merupakan gaya yang bekerja pada pegas, yaitu Newton. X adalah pertambahan panjang, yaitu meter, dan K adalah konstanta, yaitu Newton per meter. Selanjutnya ada rangkaian pada pegas. Konstanta pegas dapat berubah nilainya apabila pegas tersebut disusun menjadi sebuah rangkaian. Besar konstanta total rangkaian pegas bergantung pada jenis rangkaian pegas. Selanjutnya, rangkaian pada pegas dibagi menjadi dua, yaitu satu rangkaian seri. Prinsip susunan seri beberapa buah pegas adalah sebagai berikut. 1. Gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besarnya, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. 2. Pertambahan panjang pengganti seri pegas atau delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. 3. Kebalikan konstanta pengganti pegas seri atau KS sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap konstanta pegas. Yang kedua ada rangkaian paralel. Prinsip susunan paralel beberapa buah pegas adalah sebagai berikut. 1. Gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. 2. Pertambahan panjang tiap pegas sama besarnya, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. 3. Tetapan pegas pengganti paralel atau KP sama dengan total dari tetapan tiap-tiap pegas yang disusun paralel. Next. Energi potensial pada pegas. Energi potensial pegas yakni kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk awal. Suatu usaha yang dilakukan untuk menarik pegas atau besarnya energi potensial pegas agar kembali ke bentuk semula. Besarnya energi potensial pegas dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X, di mana EP merupakan energi potensial, F merupakan gaya pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas, atau EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat, di mana K sama dengan konstanta pegas. Next. Pemanfaatan sifat elastisitas pegas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ada pembuatan spring bed, yang mana spring bed merupakan jenis kasur yang memanfaatkan bekas untuk membantu meningkatkan kenyamanan. Di dalam kasur terdapat banyak sekali konstruksi, bekas, dan per yang dapat menahan beban yang sangat berat dan tetap nyaman untuk digunakan. Yang kedua ada shock breaker kendaraan. Penggunaan shock breaker pada suatu kendaraan adalah mutlak menggunakan bekas dan juga gaya bekas. Dengan adanya bekas pada kendaraan bermotor, maka kenyamanan pada kendaraan bermotor akan selalu terjaga. Ketika kendaraan bermotor melalui jalan yang berlubang, maka bekas akan bekerja, sehingga dapat meredam guncangan-guncangan yang muncul pada kendaraan bermotor. Karena itu, penggunaan bekas akan semakin meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Yang ketiga ada ketapel. Ketika hendak menembak burung dengan ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Yang keempat ada dinamometer.
merupakan alat pengukur gaya. Biasanya digunakan untuk menghitung besar gaya pada percobaan di laboratorium. Di dalam dinamo terdapat bekas. Bekas tersebut akan meregang ketika dikenai gaya luar. Misalnya ketika melakukan percobaan mengukur besar gaya gesekan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Selanjutnya mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya selaku Juliani Mahdi Putra, perwakilan dari kelompok 28, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.